The Age of Barat, gua nggak tahu pelafalannya, tapi game AAA ini bakalan dirilis oleh Tara Gaming dan di dalamnya banyak orang-orang yang tidak biasa di ranah industri kreatif. Kalian bisa tebak? Ya, dari India. Yang dimana faktanya sering kalian hujat dan hina di dunia internet. Ada masanya di kala itu kalian sering menghina dan juga menghujat perilaku dari negara perindapan. Ngaku kalian. Ya contohnya sangat alay, tidak punya moral, tidak punya etika, dan sangat mengganggu di mata. Bahkan negara tersebut banyak juga kontroversinya karena banyak streamer-streamer luar negeri yang cantik-cantik ketika berkunjung ke negara tersebut mendapatkan pelecehan seksual. Entah itu konteksnya hanya berkunjung ataupun hanya ingin melihat sebuah festival kebudayaan dari negara India. Tapi dari segala kontroversi yang ada, menurut gue, negara ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Indonesia, yaitu kegigihan mengenalkan kebudayaan di ranah global. Dan India saat ini progresnya ingin menyaingi negara maju seperti China di industri kreatif dan juga game. Dan seperti yang kita tahu juga, China adalah salah satu negara maju yang selalu memberikan terobosan-terobosan di ranah global dengan semua teknologi-teknologinya yang membantu masyarakat untuk menjalani hidup ataupun membuat suatu komoditas baru di era internet seperti sekarang. Tetapi kalau kita lihat India, kita lihat background dan juga negaranya, sangat amat jelas berbeda dengan China dari segi infrastruktur contohnya. Tetapi India di sini berani menyaingi China. Dan contoh bukti nyatanya adalah game yang bahkan Jepang aja belum bisa move on dari developer game benda fisik. Ini kan gila ya namanya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia? Apakah hanya Indonesia saja nih yang teriak-teriak pengen negaranya jadi maju? Tapi orang-orangnya banyak nyinyir dan juga banyak bacot. Sedangkan negara lain yang kalian anggap terbelakang itu malah membuat terobosan-terobosan baru di era modern sekarang ini. Atau emang kalian sebagai orang Indonesia nih, spesifik gua runcingin nih ya, kalian lebih memilih menjadi tukang nyinyir daripada pencipta yang dimana mampu membuat game berbasis software. Tetapi faktanya kalian lebih memilih menjadi penikmat, tukang nyinyir, dan juga penonton layaknya SD berendah. Sup yo people, perkenalkan gue Basyors dan selamat datang di channel YouTube ini. Dan channel YouTube ini gue khususkan untuk membahas apa saja yang sedang hot dan viral di internet. Dan gue ngajak kalian untuk berdialog di kolom komentar. Jadi bagi kalian yang expertise di bidangnya, silahkan kritisi gue di kolom komentar. Oke, ngomongin game nih. Seperti kita tahu banyak produk-produk game dari China yang merajai pasar kancah global seperti Wuthering Waves, Genshin Impact, Neverness to Everness, dan masih banyak lainnya. Dan ada sebuah game yang sempat gempar kemarin, Black Myth of Wukong. Dan data spesifik banyak diminati oleh gamers dari seluruh dunia. Yang bisa gue tarik garis besarnya, Wukong ini kan adalah sebuah dongeng ya, ataupun sebuah kebudayaan kuno di Tiongkok. Dan gak usah jauh-jauh lah, misalnya Genshin Impact gitu, yang punya benang merah yang sama cerita rakyat Tiongkok kuno, yang dimana developernya MiHoYo sangat terampil mempoles cerita di dalam sebuah gamenya. Tetapi di sini India bakalan rilis sebuah game yang diangkat dari mitologi kebudayaan Hindu dan akan membungkusnya menjadi game AAA yang mungkin bisa aja menyaingi China di dalam ranah kreatif dan pembuatan game. Dan game ini akan dirilis di tahun 2026 dan banyak kreator digital yang membahas game Age of Barat. Tetapi pada intinya semua developer game itu adalah independen tanpa dibantu oleh pemerintah. Yang artinya bisa gue sederhanakan di sini bahwa mentalitas masyarakatnya ingin merubah sesuatu dan memperkenalkan budaya mereka ataupun kreativitas mereka di ranah kancah global dengan cara yang sangat-sangat kreatif. Contohnya nih, kan gue masih suka main Genshin Impact nih, yang dimana game tersebut mengambil dan mengimplementasikan dari beberapa kebudayaan mitologi dunia seperti Mondstadt dengan gereja megahnya, Liyue yang kental dengan Tiongkok kuno, vibes-nya, bangunannya,
Bahkan ketika Jepang di era feodalismenya dijadikan bahan oleh developer game tersebut. Dan bisa gue bilang di video ini, Genshin Impact itu adalah mitologi fiksi yang di dalam pengerjaannya mengambil beberapa inspirasi global secara masif. Gimana menurut kalian? Kreatif nggak? Lalu ada Black Myth of Wukong. Yang jelas Wukong itu adalah mitologi rakyat Tiongkok. Dan di dalam gamenya bercerita sebelum mengenal biksu Tong Sancong. Nah, sekarang bakal ada Age of Beret yang diambil dari mitologi Hindu, dari sebuah agama. Tapi di sini gue nggak mau ngomong teologisnya ya. Malahan menurut gue, India ini sedang progres menuju peradaban yang lebih maju daripada kita dengan membuat game yang bagus dan diberitakan oleh konten kreator digital secara masif dan sepertinya layak untuk dibeli dan juga dimainkan, guys. Tetapi di sini gue pengen merenung. Coba kita lihat Indonesia, guys. Sebenarnya ada banyak developer game yang mumpuni, tapi banyaknya juga orang-orang yang belum memahami bagaimana cara mensupport developer game. Cara support terbaiknya adalah membeli gamenya. Nggak usah sok paling-paling gamers, nggak usah sok paling gaming indie, tapi kenyataannya lu masih download game bajakan. Mereka bisa mati loh, guys. Mati. Mereka nggak bisa berkembang karena banyaknya mentalitas orang-orang ngarep game bagus tapi maunya gratisan. Kalian sadar nggak sih kalau kalian lakukan itu hal ilegal? Tapi bang, kan gue udah beli laptop mahal, speknya dewa lagi, nggak murah loh bang. Sampai kredit ini itu bang. Kalau kayak gitu, beli sesuai kapasitas kalian. Lagian juga device yang mampu kayak gitu tuh ranahnya orang yang punya duit, orang yang punya doku, guys. Kelas pekerja. Tapi kalau kelas pekerja masih mainin game bajakan, mohon maaf nih, kalian cuma gengsi doang yang gede. Mau kondo kalian, modalnya kok gratisan torrent doang. Tapi kalau kalian pelajar, ya tugasnya belajar. Maksimalin device kalian, inovasi yang banyak. Gak perlu spek dewa untuk berinovasi. Lulusin sekolah kalian, cari kerja di luar sana, cari yang part time, tabung uang kalian, terus beli yang kalian mau. Gue ini bukan kerja di developer game untuk bisa ngomong kayak begini, guys. Gue hanya gamers biasa yang sekarang pindah program channel jadi edukasi entertainment seperti ini. Karena apa? Karena gue mampu untuk berpikir waras. Udah gitu aja. Apa kalian itu nggak bosen sih diberitakan oleh media internasional IQ-nya IQ kerak? Nggak bosen kalian? Miskin tapi gengsinya tinggi. Kalau kayak gini terus nih yang ada di kepala kalian nih, susah majunya nih negara. Susah masyarakat Indonesia itu untuk punya jiwa suportif tuh nggak ada. Susah juga pinternya. Kita bakalan disusul oleh Malaysia, yang dimana Malaysia itu sudah di tahap pengembangan sumber daya manusia yang mampu berpikir dan punya jiwa masyarakat yang siap untuk menjadi negara maju. Lalu nih di masa depan nih ada negara-negara dari benua Afrika yang akan menjadi negara maju. Malahan media internasional sudah memberitakan hal ini. Kalian kalau nggak percaya kalian bisa lihat video gue yang ini. Tinggal tunggu waktunya aja. Nih ya guys, gue pengen ngomong serius ke kalian. Game itu bukan hanya sebuah hiburan, melainkan game itu bisa menjadi alat diplomasi kebudayaan yang bisa ningkatin harkat martabat negara itu sendiri. Gue gak mau marah-marah terus ya di channel YouTube gue. Dan ini tuh hanya logika dasar saja. Dukung developer game dalam negeri, beli game di situs-situs resminya, biar mereka bisa terus berkarya. Kompor mereka itu gak bakal bisa nyala kalau hanya mendapat sebuah pujian dan juga doa di kolom komentar. Ah, bacot lu bang. Ya udah, kalau lu mikirnya kayak gitu, kita semua memang pantas menjadi budak-budak kapitalisme dari negara mainland. Dan juga nextnya nih bakalan ada negara paman Sam, NKRI harga mati, nasionalisme, cintai produk dalam negeri. Apa itu? Semboyan-semboyan omong kosong. Tapi ini menurut gue. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kritisi gue juga. Jadi gue Bastier sign out. Bye bye semuanya.